Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Raini Suryanti, SPA dari Rumah Sakit Umum Daerah Langsa. Kali ini akan menyampaikan tentang hipotiroid kongenital dan pentingnya screening hipotiroid pada bayi. Apakah sebenarnya hipotiroid kongenital itu? Hipotiroid kongenital disebabkan oleh tidak mampunya memproduksi hormon tiroid, kemudian tidak terjadinya gangguan dari sintesa, gangguan sekresi hormon, dan gangguan daya kerja hormon tiroid di jaringan. Yang akibat dari hipotiroid kongenital ini akan menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan serta kecacatan mental pada bayi, sehingga akan menyebabkan anak-anak yang mental terbelakang. Kejadian hipotiroid kongenital itu di seluruh dunia itu mencapai 1:3000 kelahiran. Nah, untuk di Indonesia kita belum mempunyai angka yang pasti, tapi sudah pernah dilakukan penelitian di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada tahun 2000 sampai 2014 bahwa resiko kejadian hipotiroid kongenital itu berkisar antara 1:2135 kelahiran. Bisa kita katakan bahwa bila di Indonesia terjadi kelahiran 5 juta per tahun, maka akan terdapat 2000 kelahiran dengan hipotiroid kongenital. Nah, akibatnya makin banyak anak-anak yang mengalami kecacatan mental. Mengapa perlu screening hipotiroid kongenital? Nah, screening hipotiroid kongenital ini sangat perlu sekali dilakukan karena kejadian hipotiroid kongenital pada bayi baru lahir itu tidak bisa dideteksi karena dia tidak menunjukkan gejala, ya, dan sehingga sering tidak terdiagnosa. Maka diperlukanlah screening ataupun diagnosa dini yang diperlukan apabila kalau terjadi positif hipotiroid kongenital, maka bayinya akan segera ditangani. Sebaiknya sebelum usia 1 bulan bayi sudah terscreening, sudah terdiagnosa dan diberikan pengobatan intervensi sehingga mencegah terjadi kecacatan ataupun keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan. Bila terjadi kecacatan, maka kejadiannya akan bersifat irreversible ataupun menetap dan susah untuk membuat kembali normal. Adapun gejala hipotiroid kongenital itu sendiri setelah 1 bulan biasanya bayi lahir, maka akan nampak bahwa bayinya akan terlihat pendek, kemudian lunglai, kurang aktif, kemudian bayi sering dengan kuning, tidak lidahnya menjadi besar, kemudian mudah tersedak, suara serak, kemudian pusarnya juga bodong, kemudian ubun-ubun juga melebar. Nah, jadi tujuan dari screening ini adalah untuk mendiagnosa secara dini apakah bayi mengalami hipotiroid kongenital dan melakukan pengobatan kalau memang dijumpai gejala yang positif. Kemudian tujuan akhir adalah mengoptimalkan proses tumbuh kembang pada anak. Bagaimana screening hipotiroid itu? Nah, screening ini dilakukan dengan pengambilan sampel darah pada tumit bayi pada usia bayi 2-3 hari setelah dilahirkan. Jadi mungkin ini adalah pesan yang sangat penting bagi ibu-ibu ataupun keluarga yang baru mempunyai bayi bahwa sebaiknya dilakukan ataupun mau untuk dilakukan screening terhadap hipotiroid kongenital ini karena penting sekali untuk mencegah terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan serta kecacatan mental pada bayi. Kemudian tidak lupa ya dengan melaksanakan pemberian imunisasi pada bayi untuk mencapai tumbuh kembang optimal. Jadi kalau sudah terdiagnosa bayi mengalami hipotiroid kongenital, maka akan mendapat pengobatan dengan levotiroxin yang diberikan secara terus-menerus di bawah kontrol dari dokter anak. Kemudian nanti sesuai umur dosisnya juga akan ditingkatkan. Kemudian kalau memang sudah stabil, maka akan diteruskan sampai seumur hidup. Jadi itu gunanya untuk mencegah terjadinya kecacatan mental dan mencapai tumbuh kembang yang optimal. Mungkin ini saja dari saya, mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan jangan lupa ibu-ibu yang sedang hamil bersiap-siap untuk melakukan screening hipotiroid kongenital pada bayinya.
Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua.